Photoshop merupakan software yang digunakan untuk mengolah gambar digital berbasis foto editing. Software ini banyak digunakan oleh para fotografi digital serta desain grafis untuk kebutuhan industri desain dan multimedia. Photoshop dapat digunakan di PC berbasis Windows dan Mac OS. Photoshop menjadi salah satu aplikasi yang sangat berguna dalam mengolah gambar berbasis bitmap yang memiliki tools dan efek yang lengkap sehingga bisa menghasilkan gambar yang berkualitas tinggi. Oke, lanjut ke materi pengenalan interface Photoshop. Langsung saja buka aplikasi Photoshop-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi Photoshop CC 2023. Oke, beginilah tampilan pertama saat kita membuka aplikasi Photoshop. Di sini terdapat beberapa tampilan project yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Di bagian atas terdapat menu bar mulai dari File, Edit, Image, Layer, Div, Select, Filter, 3D, View, Plugin, Windows, dan Help. Kita ke bawah sedikit, di sini ada Create New untuk membuat dokumen baru atau project baru, dan di sini terdapat Open untuk membuka project yang sudah dikerjakan atau disiapkan. Lanjut, ini tampilan kerja Photoshop. Kita ke bagian sisi kiri terlebih dahulu. Di sini terdapat tools-tools yang akan kita gunakan saat pengeditan nantinya. Di bagian atas terdapat menu bar yang sama saat kita membuka Photoshop pertama kali tadi. Lanjut ke bagian sisi kanan, terdapat beberapa panel mulai dari layers dan lainnya yang sebenarnya fleksibel, bisa kita atur tampilannya sesuka hati, menyesuaikan kenyamanan saat kita pengeditan atau mengerjakan project nantinya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan kanvas atau lembar kerja pada Photoshop. Oke, kita create new dulu untuk menampilkan opsi atau panel properties untuk pembuatan kanvas lembar kerja Photoshop. Oke, di sini sudah ada beberapa opsi dari kanvas lembar kerja Photoshop yang sudah kita bikin sebelumnya. Dan di sini pun ada beberapa opsi bawaan dari Photoshop-nya. Mulai dari opsi foto, di sini sudah tersedia beberapa ukuran yang sudah direkomendasikan oleh Photoshop. Dan di sini ada juga kanvas untuk print seperti liter, legal, tabloid, A4, A6, A5 dan seterusnya. Di sini juga ada kanvas untuk art dan illustration. Mulai dari grid, poster, ada postcard, ada beberapa yang lainnya. Di sini juga ada kanvas buat web. Ada web alert, ada web medium, dan lainnya. Dan ada juga kanvas untuk mobile. Mulai dari iPhone, dan Android dan yang lainnya. Ada juga kanvas untuk film, mulai dari HD, HDV, dan yang lainnya. Oke, lanjut ke bagian sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah sini adalah opsi untuk membuat kanvas secara manual. Di sini ada menu untuk membuat atau memberi nama pada kanvas yang akan kita bikin. Dan untuk kolom width di sini adalah ukuran atau lebar pada kanvas yang akan kita bikin. Dan untuk height yaitu tinggi kanvas yang akan kita bikin nantinya. Di sini pun ada beberapa opsi yang kita bisa pilih, mulai dari pixel, inch, centimeter, dan yang lainnya. Untuk orientasi kanvas, kalian bisa pilih di sini. Ada orientasi portrait maupun landscape.
untuk resolusinya di sini bisa kalian atur sendiri. Biasanya semakin besar resolusi yang kita masukkan, maka akan semakin bagus tampilan atau gambar yang kita hasilkan nantinya. Oke, di sini kalian bisa pilih jenisnya pixel, inch, atau centimeter. Untuk color mode kalian bisa pilih bitmap, grayscale, atau RGB color dan yang lainnya. Untuk pencetakan biasanya kita bisa menggunakan CMYK color. Dan untuk bitnya kalian bisa pilih sendiri di sini, dan biasanya kita menggunakan 8 bit saja. Untuk background content kalian bisa pilih putih, hitam, atau yang lainnya sesuai kebutuhan kita saat pengeditan. Untuk yang lainnya kalian bisa abaikan saja. Jika sudah, biasanya kita harus cek dulu semakin besar yang kita masukkan data kanvas, maka akan mempengaruhi spek laptop atau kecepatan laptop kita saat pengeditan. Dan perlu diingat, semakin tinggi resolusi maka gambar akan semakin bagus. Tapi semakin tinggi resolusi maka laptop kita akan berusaha keras untuk memproses atau mengolah pengeditan project kita. Oke, itu saja. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan mengenai tools pada Photoshop. Oke, kita lanjut ke tools yang pertama, yaitu Moves Tool. Moves Tool ini berfungsi untuk menggeser-geserkan objek pada lembar kerja kita. Oke, di sini saya ambil contoh gambar pisang. Dengan menu tools ini, Moves Tool, kalian tinggal tekan saja mouse pada bagian kiri dan tahan. Kemudian kalian geser-geser objek tersebut menggunakan tools ini. Jadi sederhananya mouse tool itu untuk menggeserkan atau memindahkan objek pada lembar kerja. Oke, lanjut ke bagian rectangular marquee tools. Ini berfungsi untuk menseleksi objek yang dimana bentuk seleksinya itu kotak. Dan ada beberapa opsi lainnya, yaitu elliptical marquee tool, di mana ini seleksinya berbentuk bulat. Fungsinya sama saja untuk menseleksi bagian objek yang kita inginkan. Contoh, kita seleksi sebelah sini dan kita akan kasih sebuah coretan. Maka coretan tersebut hanya pada area yang diseleksi saja. Lanjut ke bagian lasso tools. Lasso tools sebenarnya sama saja dengan marquee tools. Tapi dengan lasso tools kita bebas menseleksi objek sesuka kita, tidak harus bentuk kotak ataupun bulat. Oke. Dan ada beberapa menu lainnya, yaitu polygon lasso tools. Ini menseleksi objek dengan bentuk garis lurus. Ini biasanya membantu banget buat menseleksi objek yang bentuknya itu presisi. Kurang lebih sama seperti ini. Lanjut ke magnetic lasso tools. Tools ini sama saja menseleksi objek. Tapi dengan tools ini kita bisa menseleksi objek dengan mudah mengikuti bentuk objek ataupun warna objek. Kurang lebih seperti ini. Lanjut ke quick selection tools. Ini sama saja untuk menseleksi objek. Dengan tools ini kita bisa menseleksi objek sesuai bentuk objek atau warna objek. Dan ada juga tools object selection tools. Ini sama saja
dengan yang tadi. Cuma dengan tools ini kalian hanya mengklik satu kali saja, objek langsung terseleksi. Oke, kita skip saja langsung ke crop tool. Oke, crop tool ini berfungsi untuk memotong sebuah lembar kerja atau kanvas kita di sini. Kalian bisa memotong kanvas sesuai hati kalian, sesuai yang dibutuhkan kalian. Kurang lebih seperti ini. Oke. Dan untuk tools yang lainnya sama. Ini untuk mengcrop kanvas juga. Dengan crop perspective tools, kita bisa mengcrop objek secara presisi. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke frame tool. Frame tools ini biasanya digunakan untuk kayak masking objek. Oke, langsung saja kita lanjut ke add draft tools, yaitu menseleksi color untuk pemilihan warna. Nah, kita tinggal klik saja warna yang kita inginkan, maka di bagian menu foreground warnanya akan berubah. Lanjut ke Paste tool. Paste tool biasanya digunakan untuk menghilangkan sebuah watermark atau gambar-gambar yang noda-noda yang tidak kita perlukan. Kita ambil contoh bintik-bintik yang ini. Kita gunakan Paste tool. Kita seleksi, kita drag, maka hilang. Dan menu yang lainnya kurang lebih sama. Lanjut ke brush tool. Brush tool ini berfungsi buat membuat sebuah garis atau objek atau gambar pada kanvas. Dan untuk warna brushnya kalian bisa pilih di sini, bagian foreground. Dan kalian pun bisa pilih bentuk brushnya. Tinggal klik kanan dan di sini banyak opsi untuk pemilihan bentuk atau jenis brush yang akan kalian gunakan. Kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke Stempel tools. Stempel tool ini adalah buat cloningan sebuah gambar atau objek yang akan kita gunakan pengeditan. Contoh, kita akan mengambil sampel bagian pisang sebelah sini dan akan kita pindahkan sampelnya ke sini. Tinggal tahan Alt lalu klik kiri pada keyboard, maka sampelnya sudah tercopy dan kita tinggal klik kiri di sini. Maka di sini akan muncul sampel seperti yang kita ambil tadi di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan lanjut, ini dia Historic Brush Tool. Ini berfungsi untuk merestore part atau image yang sudah kita hapus sebelumnya. Dan lanjut ke Eraser Tools. Ini berfungsi untuk menghapus objek atau gambar yang sedang kita kerjakan. Seperti ini. Dan untuk mengganti bentuk dari Eraser Tools-nya sama kayak brush, tinggal kalian klik kanan atau kalian bisa pilih di menu bar atas ini. Lanjut ke Paint Bucket. Ini berfungsi untuk mewarnai sebuah objek mengikuti garis atau bentuk yang sudah kita atur. Lanjut ke Smooth Tool. Ini tools berfungsi untuk menghaluskan sebuah objek. Contohnya seperti ini. Dan kalian pun bisa menggantinya dengan klik kanan pada mouse seperti ini. Lanjut ke Tools.
Ini untuk memperterang bagian foto atau objek yang akan kita edit. Lanjut ke pen tool. Pen tool ini berfungsi untuk menseleksi atau membuat sebuah objek. Contoh seperti ini. Kita bisa membuat seleksi dengan bentuk seperti ini dan membuat shape bentuk seperti ini juga. Tinggal klik kanan, kita pilih fill untuk membuat sebuah objek dengan mengikuti bentuk yang sudah kita buat tadi. Dan adapun untuk membuat seleksi, kalian klik kanan lalu pilih make selection. Lalu di bagian sini kita isi 0, anti-aliasing kita centang, dan new selection kita centang juga. Lalu klik OK, dan maka akan membuat sebuah seleksi mengikuti bentuk yang sudah kita buat tadi. Dan selanjutnya di sini ada text horizontal tools. Ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah teks sederhana seperti ini. Oke, lanjut ke pad tool. Ini hampir sama dengan move tool. Dan untuk rectangle tools ini untuk membuat shape atau bentuk yang kita inginkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Itulah dia tools-tools yang ada di Photoshop. Nanti kita akan bahas secara detail tools yang paling sering digunakan untuk mengedit di Photoshop. Oke, lanjut ke materi tools yang paling sering digunakan saat pengeditan di Photoshop. Oke, tools pertama yang paling sering banget digunakan untuk pengeditan di Photoshop yaitu Move Tool. Kenapa? Ya, karena Move Tool paling sering digunakan untuk memindahkan atau menggeser-geser objek pada kanvas. Untuk memilih Move Tool, kalian bisa menggunakan short keyboard P untuk memilih Move Tool. Lanjut, tools yang paling sering digunakan lagi saat pengeditan di Photoshop yaitu Rectangle Merge Tool. Ini sangat berfungsi banget untuk menseleksi bagian saat kita pengeditan. Dan ada juga Patch Tool yang paling sering kita gunakan untuk pengeditan di Photoshop. Contohnya untuk menghilangkan angka 001 ini. Dengan Patch Tool kita tinggal seleksi saja, kemudian kita geser, maka 001-nya hilang seketika. Oke. Dan tools yang paling sering digunakan selanjutnya yaitu Brush Tools. Dengan brush tool, kita bisa membuat efek bayangan ataupun menggambar sesuatu dengan leluasa. Contoh, kita akan membuat sebuah efek bayangan pada jeruk ini. Tinggal klik saja brush toolnya, kemudian kita pilih jenis brush tools. Kita pilih yang soft front pressure side. Dan di sini kita juga bisa pilih opacity, kita bisa atur opacity-nya, dan kita juga bisa atur flow-nya. Apa itu opacity? Opacity adalah tingkat ketajaman brush tool yang akan kita buat. Semisal ketika opacity-nya 100%, maka brush yang kita akan buat itu lebih tebal. Jika opacity-nya kita turunkan, maka brush-nya akan lebih transparan. Oke, sampai sini mungkin kalian paham lah ya. Oke. Lanjut, tools yang paling sering digunakan saat pengeditan di Photoshop yaitu Erasal Tools. Ya, ini sangat berfungsi banget untuk menghilangkan beberapa objek pada gambar yang tidak kita butuhkan.
Dan yang paling sering kita gunakan lagi yaitu text tool. Iya, setiap objek pasti akan ada yang namanya teks atau penamaan atau sekedar sebagai penegas atau perincian pada gambar. Dan ada juga yang paling kita sering gunakan yaitu shape tools. Iya, shape tools ini berfungsi banget untuk membuat elemen-elemen sebagai pelengkap saat pengeditan. Oke, saya rasa itulah tools yang paling sering digunakan. Dan perlu diingat, tools ini harus benar-benar kalian pahami dan kalian pelajari, karena ini berguna banget saat pengeditan nantinya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan layers. Layers ini merupakan bagian penting dalam Photoshop. Bisa dibilang ini adalah lembar kerja atau kertas untuk kalian nulis atau menggambar dan semacamnya. Saya akan menjelaskan secara singkat dan detail mengenai layers ini. Jadi simak baik-baik. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 layers. Layers yang paling bawah untuk pisang. Oke, kita akan ganti namanya dulu menjadi pisang. Untuk mengganti nama layersnya tinggal klik kiri 2 kali. Kita kasih nama pisang. Dan untuk layer kedua, di sini saya menyiapkan gambar apel. Oke, kita akan ganti namanya menjadi apel. Double klik bagian kiri pada mouse. Apel. Dan untuk layer terakhir, di sini saya siapkan gambar jeruk. Oke. Untuk layer yang paling atas itu adalah layer jeruk, dan maka gambar jeruk akan berada paling depan di antara gambar yang lain. Itu kenapa bisa terjadi? Karena semakin atas posisi layers, maka tumpukan kertas akan semakin paling atas. Jadi layer apel dan pisang akan terhalang oleh gambar jeruk. Dan begitu pun seterusnya. Oke. Dan ketika kalian ingin menggeser jeruk, maka kalian harus pilih layer jeruk terlebih dahulu. Dan jika kalian ingin menggeser apel, maka pilih layer apel terlebih dahulu. Dan ingin menggeser gambar pisang, sama saja, kalian pilih terlebih dahulu layer pisang. Apakah bisa kita langsung pilih gambar di sini? Jawabannya bisa. Kalian tinggal centang saja auto select di sini. Dan kalian tinggal pilih gambar yang akan kalian pilih. Pisang, atau kita akan pilih apel. Maka layernya akan berpindah otomatis ke layer apel. Dan jika kalian matiin lagi, maka yang kalian bisa geser dan kalian harus pilih terlebih dahulu pada layernya. Oke, sebagai contoh lagi, kita akan menggambar coretan di layer jeruk. Oke, dan kita akan geser. Dan maka coretan tersebut akan tertempel pada kertas jeruk saja atau pada layar jeruk saja. Begitupun seterusnya. Ketika kita menggambar di kanvas atau di lembar layar pada apel, maka coretannya akan tertempel pada kertas apel atau layar apel. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencoba menggrup sebuah layer. Apa fungsi grup layer? Fungsi grup layer adalah sebagai mengkelompokkan atau menyatukan beberapa objek gambar agar mudah untuk kita memilihnya. Caranya,
kalian pilih layar jeruk, kemudian tekan Ctrl pada layar apel, dan kalian bisa pilih icon yang ini, create a new group, atau kalian bisa Ctrl G pada keyboard. Maka layar akan tergrup. Ketika kalian pilih layar group, maka ketika kalian menggeser, yang tergeser-geser ini adalah layar yang kalian grup tadi. Dan untuk layar pisang, karena kita tidak menggrupnya ke layar yang grup 1 ini, maka ini akan digeser dan yang lainnya tidak mengikuti. Oke, lanjut kita akan membahas tentang masking layer. Masking layer ini merupakan layar bayangan yang tidak akan mempengaruhi gambar utama. Caranya, kalian tinggal klik icon di sini, maka otomatis akan bertambah sebuah layar bayangan atau masking. Contoh, kita akan menghapus bagian pisang sebelah sini. Dan pastikan kalian pilih layar masking, jangan sampai yang di sini ya. Pindahin dulu ke layar masking. Dan untuk color foregroundnya kalian ubah dulu ke warna putih, dan untuk yang satunya lagi ubah dulu ke warna hitam. Oke, langsung saja kalian hapus. Nah, ketika kalian disable layer masking, maka ketika muncul layar utama atau gambar utama itu tidak akan terpengaruhi, karena kita mengubahnya di layar bayangan atau di layar masking. Dan untuk mengembalikan gambarnya secara utuh, kalian tinggal rotasi aja gambar atau warna foregroundnya ya, menjadi hitam, dan kalian tinggal usap-usap di sini, maka gambarnya akan kembali sempurna. Oke, itu dia secara pemahaman singkat mengenai masking. Lanjut, kita akan bahas ke layar Convert to Smart Object. Oke, kalian tinggal klik kanan pada mouse lalu klik Convert to Smart Object, maka layarnya akan berubah, muncul icon seperti dokumen ini. Dan ini kalian bisa klik 2 kali. Maka kalian akan tersambung ke lembar dokumen yang lain. Ini merupakan lembar kerja yang terhubung kepada layar yang dokumen utama. Kalian bisa ngedit sesukanya di sini. Contoh, kita akan kasih warna hitam. Otomatis kita save. Lalu kembali ke lembar kerja utama, maka di sini akan berubah mengikuti layar yang ada di sini atau di dokumen di sini. Ini berguna banget untuk membantu agar di dokumen sini tidak terlalu banyak opsi layar. Jadi kita bisa menghemat space layar di dokumen utama. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan mengenai layar. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan mengenai bar menu. Dan di sini bar menu itu untuk mempermudah atau menyeting lembar kerja saat kita mengedit. Oke, kita ke pertama, ini ada bar menu file. Di sini ada new, open, browser, in, break, dan yang lainnya. Oke, untuk menu pertama new itu untuk membuat dokumen baru, dan untuk open untuk membuka dokumen yang sudah ada, dan seterusnya. Di sini ada save as untuk kalian meng-save file, dan ada import juga untuk import file. Dan di sini ada beberapa settingan juga untuk automate, script, dan yang lainnya. Dan biasa yang kalian gunakan nantinya untuk di bar menu ini hanya saja untuk new, open, dan save as atau invert, dan yang lainnya kadang jarang digunakan. Untuk bar menu edit di sini banyak banget
yang paling sering kita gunakan di bar menu edit, yaitu transform. Apa itu transform? Transform ini biasanya untuk mengubah posisi gambar atau objek. Contoh, kita pilih flip horizontal untuk membalikkan objek secara horizontal. Oke, ini contohnya. Dan ada juga untuk scale, rotasi atau perspektif. Ini untuk mengubah bentuk-bentuk objek. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke menu bar image. Di sini banyak banget pilihan untuk bar menu image. Dan untuk yang pertama, kita biasanya paling sering menggunakan adjustment layer untuk mengubah atau mengedit tampilan gambar. Contoh, kita pilih yang bright contrast. Ini berfungsi untuk mengubah cahaya atau keterangan dari objeknya. Dan lanjut ke menu levels. Ini untuk meningkatkan cahaya juga pada gambar. Dan untuk curve juga sama, untuk meningkatkan, menurunkan intensitas cahaya pada gambar. Lanjut exposure. Exposure juga sama, untuk meningkatkan, menurunkan intensitas cahaya pada gambar. Dan ada juga yang sering kita gunakan, yaitu hue saturation. Ini biasanya untuk mengotak-atik warna. Ketika kalian menggeser-geser yang hue, maka warnanya akan berubah-ubah. Untuk saturation itu tingkat ketajaman warnanya, dan untuk lights adalah tingkat intensitas cahaya pada gambarnya. Dan di sini juga ada pilihan color range. Color range ini untuk mengubah atau mengganti warnanya hanya satu warna saja. Oke, lanjut ke bagian black white, atau kita ke color balance terlebih dahulu. Color balance ini berfungsi banget nih untuk mencocokkan warna sesuai yang kita inginkan. Atau biasanya kita akan bisa menggunakan color balance ketika mengatur banyak warna seperti background atau objek-objek lainnya, biar satu warna dengan yang kita edit. Lanjut ke black white, ini untuk mengubah warna objek menjadi hitam putih. Di sini kita bisa atur intensitas cahaya warnanya. Lanjut ke adjustment layer, photo filter. Ini sama saja sih sebenarnya. Kalian bisa explore fungsi-fungsi toolsnya, soalnya nggak beda jauh dengan bright contrast level, hue saturation, karena yang paling sering biasanya bright contrast, hue saturation, color balance, dan black white. Lanjut ke layer. Ini beberapa settingan untuk layer. Dan di sini untuk paling atas itu ada penambahan new layer. Sebenarnya kalian bisa juga klik di icon di bawah sini untuk menambahkan new layer. Dan ada beberapa settingan juga yang kalian bisa gunakan, masking, vector mask, sama saja. Dan kemudian tab ini biasanya digunakan untuk mengubah atau menyeting beberapa karakter. Namun nanti bisa muncul di bagian bar sini. Lanjut ke select. Menu select ini biasanya berguna banget nih untuk kita memilih atau menseleksi layers. Tapi ini jarang digunakan sih. Kita biasa menggunakan langsung saja tools dari Moves Tools. Lanjut ke filter. Nah, ini baru banyak banget settingan buat kita mengedit nantinya. Contoh di menu filter ini, di paling atas ada filter gallery. Oke, kita klik.
Oke, di sini banyak banget poteks yang sudah disediakan untuk mengubah atau mengedit gambar. Tampilannya akan berubah-ubah sesuai poteks yang kita pilih. Ini banyak banget, kalian bisa atur sendiri. Lanjut ke Adaptive Wide Angle. Ini sama untuk setting gambar, posisi gambar dan yang lainnya. Ini tergantung kebutuhan, biasanya sih jarang banget digunakan. Lanjut ke filter kamera raw filter. Nah, ini paling sering banget digunakan untuk memperbaiki gambar atau foto supaya lebih menarik. Kita di sini banyak banget bisa mengatur coloring, bisa mengatur efek-efek, banyak banget nih di sini. Kalau gambarnya kurang cahaya atau masih gelap, kalian bisa atur exposure-nya, contrast, highlight, shadow, white, dan kalian juga bisa atur warnanya di sini. Basic warna, ada color grading, banyak banget di sini. Kalian bisa explore sendiri. Kita lanjut ke lens correction. Nah, ini sama kayak tadi, kayak kamera raw filter, tapi ini lebih simple. Dan di sini kalian bisa atur perspektif, besar kecilnya image yang akan kalian edit. Ini enggak terlalu banget dipakai. Lanjut ke liquify. Nah, untuk liquify ini biasanya digunakan untuk mengubah gambar kalau kayak efek-efek air atau gimana gitu ya. Biasanya digunakan untuk sebuah efek bayangan, dan ini akan dipelajari nanti kalau udah expert banget. Kalau kalian pelajari ini lebih dalam sekarang, kayaknya bakal bingung. Kita belajar yang basic saja. Oke, kita akan terangin secara singkat saja. Ini ada blur, ini sebagai buat ini mengedit tingkat keburaman objeknya. Ada blur gallery, sama distort ini buat mengubah tampilan gambar, dan yang lainnya banyak banget. Dan ada 3D layer, ini untuk tingkat expertnya, biasanya digunakan untuk mengubah gambar menjadi 3D, tampilannya kayak aplikasi sebelah. Ada view, ada plugin deh. Di sini view ini adalah tampilan pada lembar kerja. Semisal di sini ada penggaris lurus. Ketika kita matiin centang lurus, maka akan hilang di sini garis penggarisnya. Kita akan tampilkan lagi lurus. Nah, maka akan muncul nih garis patokan di sini. Lanjut ke plugin. Plugin ini jarang banget digunakan. Dan yang sering digunakan selanjutnya itu Windows. Windows ini berguna banget nih. Contoh, kita akan munculin paragraphs. Nah, paragraphs ini biasanya untuk mengedit atau mengatur teks pada Photoshop. Oke, contohnya kita akan bikin sebuah tulisan. Kita akan ubah tulisannya, jangan terlalu besar. Oke, pertama ke karakter. Nah, ini kan tulisannya besar semua nih. Nah, ini matiin dulu, maka tulisannya akan menjadi kecil. Oke, dan jangan lupa Ctrl A dulu nih, blok semua tulisannya. Kemudian ke menu ini untuk membesar mengecilkan ukuran teks, sama yang kayak di bar menu yang di sini, yang di atas, tapi lebih lengkap yang di sini.
Caranya ya tadi, cara munculinnya di Windows, kalian pilih yang paragraf, dan ada juga paragraph style, dan ini yang lainnya kalian bisa gunakan juga untuk mempermudah kalian. Oke, langsung ke paragraf. Paragraf ini di sini untuk mengatur posisi teks agar lebih rapi. Kalian bisa setting dari kiri, atau kalian bisa setting teksnya agar di tengah, atau agar dari tulisannya agar dari kanan. Ini kalian bisa atur. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke menu help. Menu help ini biasanya jarang digunakan sih. Ini hanya untuk darurat-darurat saja. Oke, kurang lebih seperti itu pengenalan menu bar yang di atas. Kalian bisa explore sendiri jika sudah mulai paham dasar-dasar dari menu bar di atas. Gimana? Masih semangat untuk melanjutkan materinya? Kita lanjut ke materi mengenai effects pada layar Photoshop. Oke. Di sini kita sediain lagi nih pisang. Apakah kalian bosan dengan pisang? Oke, kita ganti aja dah jadi jeruk. Oke. Kita hapus dulu ini. Oke. Di sini kita sudah siapkan jeruk. Jeruk ini kita akan kasih efek-efek yang menarik. Oke, langsung saja ke menu FX di sini. Atau kalian bisa klik 2 kali pada layar jeruknya. Klik kiri 2 kali. Maka akan muncul menu layer style. Oke. Di sini ada style, ada blending option, ada bevel, emboss, contour, texture, ada stroke, ada inner shadow, ada inner glow, satin, dan yang lainnya. Kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas di blending option, atau kita bahas dulu di style ya. Ini ada style basic, ada natural. Ini mengubah kontur dari fotonya. Ini ada kontur tanah, ada kontur kayu, dan yang lainnya. Ada kontur basic juga nih, ada pur. Nih banyak sih, tapi ini jarang kita gunakan. Ini hanya untuk biasanya untuk shape ya, untuk bentuk-bentuk kayak gitu. Oke, kita kasih yang basic aja, kita jangan kasih style itu. Lanjut ke blending option. Oke, di paling atas di sini ada settingan blend mode. Ada normal, ada dissolve, ada darken. Nah, ketika kita rubah menjadi screen atau dark color, ini akan berubah-ubah nih pada settingan gambarnya. Oke, kita kasih normal aja. Untuk opacity ini tingkat ketajaman dari objeknya. Semakin kita turunin, maka gambarnya akan semakin transparan. Fills juga sama, kurang lebih seperti itu. Lanjut kita ke kontur. Nah, kalian bisa lihat kan, ini bisa langsung berubah nih bentuknya. Di sini ada beberapa pilihan kontur dan range-nya. Ini jarang kita gunakan untuk pengeditan foto kayak gini. Tekstur juga sama. Nah, biasanya kita sering juga menggunakan opsi efek stroke atau menambahkan garis di luar. Nah, untuk di position kita ubah ke outside. Jadi garis atau stroke-nya itu melebarnya keluar, bukan ke dalam kayak tadi. Blending mode sama, ini biasanya kita setting normal aja. Dan untuk opacity sama, ini tingkat ketajaman dari garisnya. Semakin kita turunin maka semakin transparan.
colornya kita bisa rubah to gradients. Ini bisa beberapa warna atau kita bisa rubah ke color. Untuk veteran ini biasanya settingan atau gambar yang sudah kita sediakan, tapi biasanya kita kasih satu warna aja nih, color. Untuk intershadow ini biasanya bayangan yang ada di bagian dalam objek nih, kayak gini kurang lebih segini. Biasanya tingkat blurnya jauh, ini tingkat ketajaman dari bayangannya. Inner shadow ini kebalikan dari inner shadow, dan inner glow ini kebalikan dari inner shadow. Kalau inner shadow itu warna hitam, kalau inner glow itu warna putih, tapi kalian bisa setting sih di sini untuk warnanya. Ini kurang lebih sama sih untuk menambahkan bayangan, tapi di bagian objeknya. Dan satin juga sama, tapi ini lebih ke strong banget gitu ya, bayangannya langsung ada di tengah. Dan ada juga color overlay, ini untuk mengubah pool warna dari gambarnya. Dan ada juga gradient overlay, ini mah biasanya kombinasi beberapa warna gitu, merubah semuanya dengan kombinasi beberapa warna. Kalian bisa mengubah warnanya yang sudah disediakan Photoshopnya, atau kalian bisa setting di sini. Warnanya bisa kalian rubah sendiri di sini. Kurang lebih seperti ini. Ini sangat berguna banget nih kalau mengedit atau membuat shape atau bentuk nantinya buat kalian bikin flyer atau apa gitu. Lanjut ke veteran overlay, ini sama, ini settingan yang sudah ada di Photoshopnya. Ini veteran yang sudah tersedia, tapi ini jarang digunakan, paling buat shape atau buat ini nih, bentuk-bentuk. Dan ini ada outglow, ini untuk membuat cahaya di bagian luar gambar. Semisal kita rubah ke normal lah, kita atur size-nya. Nah, ini ada cahaya-cahaya efek glow-glow gitu. Dan ada drop shadow, ini untuk membuat bayangan pada gambarnya. Nah, seperti ini. Ini kalian bisa gunakan drop shadow. Apakah ini bisa ditambah lagi bang drop shadow-nya gitu? Gampang banget, kalian tinggal klik yang icon plus ini, maka shadow-nya akan bertambah. Shadow-nya kita bisa ganti nih, beda warna. Di warna merah kita jauhin nih, ini posisi, ini untuk mengatur posisi dari shadow-nya. Nah, kayak gini. Terus yang shadow merah ini bisa nggak di atas yang hitam, yang shadow hitam? Bisa. Nih, kalian tinggal klik icon ini. Nah, otomatis yang shadow merah tadi akan pindah ke paling atas. Oke, kurang lebih seperti itu effects dari layer. Ini berguna banget buat kalian setting-setting, menambahkan efek-efek pada gambar nanti yang akan kalian edit. Oke, kurang lebih seperti itu dari effects layer. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat project, save dan export project, dan beberapa jenis format save atau export project pada Photoshop. Oke, pertama kita akan membuat project, yaitu dengan klik create new. Kemudian di sini saya akan membuat project dengan ukuran 4:5 untuk sosial media. Di sini kalian bisa isi untuk width-nya itu 1080, dan untuk settingannya pixel, dan untuk height-nya 1350. Untuk orientasinya di sini saya akan menggunakan portrait. Untuk resolusinya di sini bisa kalian atur, bisa 300, atau biasanya kalau untuk sosial media 95 aja cukup. Untuk pilihannya inch,
Untuk color mode kita pilih yang RGB dan ininya 8 bit. Untuk background colornya kita pilih yang white atau yang putih. Langsung saja create. Oke. Di sini saya akan sekalian bagaimana caranya import media atau memasukkan gambar yang akan kalian edit. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama, kalian bisa ke file di menu bar, kemudian open, dan kalian bisa pilih gambar yang akan kalian masukkan ke lembar kerja Photoshop. Semisal kita akan pilih gambar kurang lebih, kita akan masukkan gambar yang laptop. Tinggal kalian pilih open, maka otomatis gambarnya akan masuk ke sini, ke lembar kerja Photoshop. Atau kalian bisa pilih langsung di sini, tinggal tahan mouse sebelah kiri, drag ke lembar kerja Photoshop, maka otomatis gambar atau objeknya masuk ke dalam lembar kerja Photoshop. Oke, lanjut untuk cara save atau save as file Photoshop. Di sini ada dua cara lagi nih. Kalian bisa ke file di menu bar, pilih yang save atau yang save as. Kita coba pilih yang save. Nah, kalian bisa pilih save-nya kalian mau di mana. Kalian bisa pilih foldernya, kemudian klik save. Maka gambarnya akan langsung tersave. Atau kalian bisa Ctrl S pada keyboard, atau Ctrl Shift S pada keyboard. Nah, oke. Dan kalian tinggal tekan save. Lanjut, Bang, bagaimana cara save agar filenya itu berbentuk PNG atau JPEG? Sama saja, ketika kalian save. Nah, di bagian sini kalian bisa pilih beberapa format yang disediakan oleh Photoshop. Untuk format pertama di sini ada format file Photoshop atau VSD. Ada juga layer dokumen format PSB. Ini biasanya format Photoshop cuma dengan ukuran file yang lebih besar, maka akan otomatis tersave menjadi PSB. Ini sama saja filenya file Photoshop. Dan ada juga file BMP, ada juga Dicon, ada juga Photoshop ESP. Ini biasanya untuk format vektor. Ada juga Photoshop DCS, ada juga GIF. Dan seperti gambar-gambar bergerak itu, karena Photoshop juga bisa membuat gambar bergerak atau gambar animasi. Ada juga EFF format, ada juga nih JPEG, ada JPEG 2000, ada JPEG Studio, masih banyak lagi di sini. Ada juga PNG. Ini untuk save gambar yang tanpa background atau transparan. Ada portable bitmap, biasanya untuk pencetakan, dan masih banyak lagi. Ada juga nih buat web. Dan oh iya, ada beberapa pengaturan di sini yang hilang kalau pertama kali install Photoshop. Contohnya seperti ini. Oke, ini contohnya kalau kalian pertama kali install Photoshop dan opsi untuk pilihan filenya itu cuma segini. Kalian jangan khawatir. Kalian bisa klik save as save copy yang di sini. Nah, kemudian akan muncul, atau kalian bisa rubahnya di menu bar edit ke preference, ke general, kemudian ke file handling. Kalian bisa centang enable di gesti save as, kemudian oke. Dan kalian akan merubah ini secara otomatis, maka file-file jenis file Photoshop akan muncul semua. Oke, itu dia cara
save file atau membuat dokumen dan jenis-jenis file pada Photoshop. Oke, terakhir nanti kita langsung ke materi studi kasus membuat flyer sederhana bagi pemula. Oke, lanjut kita ke step materi terakhir, yaitu studi kasus. Kita akan belajar membuat flyer sederhana bagi pemula. Oke, langsung saja kita create new. Di sini saya akan membuat ukuran buat sosial media yang ukurannya 4:5. Di bagian width kalian bisa isi 1080 dan untuk height-nya isi 1350 untuk jenis ukurannya pixel. Dan untuk orientasinya di sini saya pilih yang portrait, untuk resolusinya 300 pixel. Dan untuk color mode saya pilih yang RGB color 8 bit. Untuk backgroundnya saya pilih warna putih dan sisanya abaikan saja. Lalu tinggal klik create. Oke, langkah pertama kita akan bikin backgroundnya terlebih dahulu. Untuk backgroundnya di sini saya akan membuat sebuah fill solid color. Kalian tinggal pilih aja icon yang ini dan pilih yang solid color. Nah, untuk pewarnaannya di sini saya akan menggunakan sebuah website agar warnanya lebih terstruktur dan lebih menarik. Oke, langsung saja kalian buka Chrome dan ketik saja di sini colorhunt.co. Oke, ini dia. Tinggal enter. Oh iya, di sini saya akan membuat sebuah flyer minuman jeruk. Jadi di sini saya akan mencari yang warna kuning. Oke, pilih saja sini yellow. Dan untuk kombinasi warnanya kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian. Dan di sini saya akan memilih yang kombinasi warna kuning dan hijau yang lebih cocok untuk flyer yang akan saya buat. Oke, tinggal kalian klik saja atau kalian juga bisa menyimpan warnanya di sini. Nanti kalian akan otomatis tersimpan di bagian collection. Oke, tinggal klik saja. Nah, untuk pemilihan warnanya kalian tinggal klik di sini kode warnanya. Oke, otomatis tercopy, lalu pindah ke Photoshop lagi dan copy warna tadi di bagian kolom sini. Oke, tinggal Ctrl V atau pastekan di sini. Lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan menambahkan shape di bagian tengah sini. Lanjut saja ke bagian tool, rectangle tools yang kotak. Untuk fill-nya kita pilih warnanya di sini, ubah warnanya, dan ke website tadi di sini saya akan pilih yang warna kuning banget. Copy lagi kode warnanya, kopikan di sini, paste dan klik OK. Nah, untuk stroke atau garis pinggirannya kita pilih yang not fill, yang icon ini ya. Oke, untuk sisanya kita abaikan saja. Dan di sini ada icon yang melengkung gini. Ini adalah bentuk dari kotaknya yang pinggirannya mau lancip atau tumpul. Kalian bisa isi di sini. Tapi kali ini saya akan membuat dengan sisi kotak yang lancip. Oke, tinggal bikin kira-kira segini. Kita ke move tool, geser. Oke, kira-kira segini di tengah. Lanjut di sini saya akan menambahkan foto atau gambarnya. Gambar jusnya. Oke, tinggal klik dan drag ke sini. Nah, sudah masuk, kita atur ukurannya kira-kira segini. Nah, ini kan masih ada backgroundnya ya, warna putih. Kita akan coba hilangkan backgroundnya.
kita akan coba hilangkan backgroundnya menggunakan pen tool dan teknik layer masking yang sebelumnya di materi sebelumnya kita sudah jelaskan secara singkat masking layer. Oke, kita ke pen tool, atau kalian bisa menggunakan yang ini ya, magic lasso tool, tapi lebih nyaman sih saya menggunakan pen tool. Oke, kita coba seleksi, tinggal klik, lalu klik lagi di bagian sini, tahan, cak, tinggal klik lagi, klik, tahan, tarik, klik lagi, dan seterusnya hingga mengikuti bentuk objeknya. Oke. Oh iya, untuk menzoom atau memperbesar ini objeknya, kalian bisa menggunakan ini di sini, atau kalian bisa setting dulu di bagian edit, preference, lalu ke general. Nah, oke, lanjut kalian ke bagian tools ya. Nah, di bagian tool ini kalian bisa centang zoom with scroll wheel. Jadi kalian bisa zoom in, zoom out menggunakan mouse, tinggal di scroll. Oke. Tinggal kalian klik oke. Oke, lanjut. Terus kita seleksi menggunakan pen tool mengikuti bentuk objek atau gambarnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lakukan ini hingga semuanya terseleksi. Tinggal klik, tahan, tarik, klik. Oke, sepertinya bagian ini akan saya percepat agar efisiensi waktu ya. Oke, untuk ujungnya pastikan harus menyatu dengan titik awal tadi kita bikin ya, titik node yang pen tool kita yang tadi pertama kali bikin. Oke, selanjutnya kita yang satunya lagi sama, kita seleksi mengikuti bentuk gambar atau objeknya. Oke, jika sudah selesai, kita klik kanan, pilih yang make selection. Untuk peta radiusnya kita isi 0 pixel dan anti aliasnya kita centang dan new selection. Kemudian klik OK. Oh iya, lupa. Sorry. Pertama kita seleksi dulu ya pet ini. Soalnya ini yang terseleksi yang terakhir ini. Caranya kita pilih yang curved point tool, kemudian kita drag, seleksi semua pen tool yang sudah kita bikin tadi, pet yang sudah kita bikin tadi, kemudian klik kanan, pilih make selection dan tinggal klik OK. Nah, sudah terseleksi. Kemudian kalian klik icon yang ini, layer mask. Oke. Otomatis backgroundnya hilang. Oke, kita atur posisinya, sesuaikan. Oke, kurang lebih seperti ini.
Langkah selanjutnya kita akan tambahkan gambar jeruk biar lebih menarik dan lebih dipertegas lagi bahwasannya ini adalah jus jeruk. Oke, ini pun sama, ada putihnya, kita hilangin dulu backgroundnya, bisa menggunakan langkah yang tadi. Ada juga tips atau triks yang lebih mudah tapi biasanya hasilnya kurang bagus. Tapi kita coba aja ke menu selection di menu bar, kemudian pilih yang subject. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, ini sudah terseleksi. Kemudian klik icon yang layer mask. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan memperbesar atau memperkecil ukurannya, itu tinggal Ctrl T, atau kalian bisa centang di bagian sini, maka akan muncul nih. Tinggal kalian atur aja ukurannya, sesuaikan. Ini kurang lebih seperti ini. Oke, sini saya akan geser lagi ke sebelah sini. Oke, selanjutnya kita akan kasih efek bayangan di bagian bawah sini. Caranya kita pilih dulu yang background fill untuk layernya, kemudian pilih yang new layer. Kita akan tambahkan layer baru dan kita ganti namanya bayangan. Untuk warna foregroundnya kita ubah ke warna hitam dan kita pilih menggunakan brush tool untuk membuat bayangannya. Di bagian opacity kita turunin menjadi 35% dan untuk flow-nya kita turunin juga di 30%. Untuk smoothingnya 0% saja. Dan kemudian kita akan pilih jenis brushnya. Kalian bisa pilih di sini atau bisa klik kanan di sini. Di sini saya akan pilih brush yang namanya Soft-Round Pressure Opacity. Nah, agar bentuk brushnya lebih pipih, kalian tinggal tarik titik di sini. Oke, maka bentuk brushnya akan pipih seperti ini. Oke, tinggal kalian klik aja. Untuk memperbesar, memperkecil ukuran brushnya, kalian bisa tekan kurung tutup atau kurung buka pada keyboard. Oke. Ups, maaf. Bayangannya terhalang oleh shape ini. Maka kita pindahkan dulu posisi layernya di atas layer yang kotak ini. Oke, jika kurang pipi kalian bisa atur lagi, klik kanan, tarik. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Ini agar lebih terlihat realistis ya, lebih menarik. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, sudah. Oke, kita akan seleksi bayangan, layer jus dan layer jeruk. Kemudian kita akan geser agak bawah. Nanti kita akan kasih teks soalnya di sebelah sini. Oke, lalu kita kasih teks. Kasih teks jus jeruk sehat. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita blok semua dan kita akan ubah posisi teksnya agar ke tengah semua. Oke, seperti ini.
Dan agar lebih menarik, kita akan ubah jenis fontnya. Kalian bisa pilih jenis fontnya di sini. Nah, banyak sekali. Ini font-font yang sudah saya install di laptop saya atau di PC saya. Bebas, kalian bisa pilih fontsnya sesuka hati kalian. Dan untuk memperbesar ukuran fontsnya, kalian bisa pilih di sini. Untuk mengatur jarak fontsnya, kalian bisa ke menu properties di sini, ke karakter. Nah, di bagian auto sini kita ubah sesuai yang kita inginkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Just jeruk sehat. Oke. Nah, agar lebih menarik lagi, kita akan kasih effects pada layarnya gitu, kayak materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ke menu FX atau tekan 2 kali pada layar. Oke. Di sini saya akan mengubah warnanya jadi gradient overlay. Di sini saya akan mencari warna yang sudah disediakan oleh Photoshop. Warna hijau. Hijau kuning. Oke. Saya rasa ini lebih cocok. Ini untuk scale jarak ini. Opacity-nya kalian bisa atur. Dan untuk jenisnya saya pilih yang jenis normal. Kemudian saya akan menambahkan stroke agar lebih terlihat ya tulisannya. Oke. Kalian bisa pilih stroke-nya warna apa. Sini saya akan menggunakan stroke warna putih. Kemudian di sini saya akan menambahkan shadow. Oke, untuk jenisnya saya akan pilih yang multiplay atau kalian bisa menggunakan screen juga. Tapi di sini saya akan menggunakan multiplay. Untuk distance atau jarak ini, jarak bayangannya kalian bisa atur di sini. Untuk rotasinya kalian bisa juga atur di sini. Oke, untuk stage blurnya kalian bisa atur juga di sini. Nih, kurang lebih seperti ini. Di sini saya akan menambahkan stroke lagi. Kalian tinggal pilih atau klik tanda plus di sini. Oke. Lanjut, kita ganti warnanya. Oke, untuk ukurannya kita perkecil. Dan untuk stroke yang satunya lagi kita akan perbesar. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya saya akan menambahkan beberapa elemen atau efek-efek yang akan mempercantik tampilannya. Oke, di sini saya akan kembali memasukkan gambar jeruknya. Atau kalian bisa mengcopy layer yang sudah ada agar tidak perlu menghapus background jeruknya lagi. Oke, untuk mengcopy layernya kalian tinggal tekan Ctrl J atau di sini kalian bisa klik kanan dan copy atau duplicate layer. Dan klik OK. Oke, di bagian layer masking di sini saya akan menghapus bagian jeruk yang tidak saya perlukan. Jangan lupa ininya jangan sampai warna hitam, pastikan ini warna putih ya foregroundnya. Oke, tinggal kalian hapus.
Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, jika sudah, kita geser sebelah sini. Jangan lupa kita atur ukurannya, perbesar lagi. Ctrl J atau kalian bisa tekan atau centang di atas tadi untuk nampilin transform kayak gini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita ke bar menu filter. Kita atur blur di sini. Kita pilih Gaussian blur. Iya, jangan lupa di sini kita ubah dulu layernya, jangan dimasking kayak gini, nanti tidak akan sempurna. Maka di sini kita akan ubah dulu ke Compact to Smart Object. Baru kemudian kita ke menu bar filter, pilih yang blur dan Gaussian blur. Nah, maka gambarnya lebih sempurna kayak gini. Di sini saya akan isi 2,8 aja untuk radius blurnya. Kemudian klik OK. Kita akan copy lagi. Kita akan simpan sebelah sini, dan ke menu bar edit kita akan ubah posisinya ke flip horizontal. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, oke, ini dia sudah jadi. Kalian bisa menambahkan elemen-elemen lain seperti nomor WhatsApp, oke, kita akan menambahkan nomor WhatsApp di sini. Ctrl T untuk memperbesar memperkecilnya, ini transformnya. Tambahkan teks atau tekan tombol T pada keyboard. Oke, kalian tinggal ketik-ketik aja dah itu nomor kalian. Kalian bisa tekan T pada keyboard untuk memperbesar memperkecilnya, atau kalian bisa blok semua dan pilih ukurannya di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan sosial media kalian. Bisa atur ukurannya di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan untuk teksnya bisa kalian copy yang tadi di sini, yang nomor HP, kemudian tinggal Ctrl J atau duplicate layernya. Tinggal geser pakai move tool, kemudian tulis saja sosial media kalian. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan harga di sini. Kita lanjut ke ellipse tool. Tekan tombol shift biar bulatnya sempurna. Oke, untuk warna ininya kita pilih di sini lagi. Tinggal paste di sini warnanya. Kita tambahkan teks lagi, ukurannya kita rubah. Oke, ini dia hasilnya. Agar lebih menarik lagi, kalian bisa pelajari lebih detail lagi. Nanti kita akan adakan kelas menengah
belajar bikin project yang lebih wah dan lebih detail lagi, lebih menarik lagi, karena ini hanya buat basic. Jadi saya rasa segini dulu untuk materi kelas basic. Nantikan kelas selanjutnya, jangan lupa belajar terus dan berusaha terus, kalian pasti bisa.